Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Penerapan Scaffolding pada Zona Proximal Development di SMA Negeri 2 Jember. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Deka Agiansyah, mahasiswa PPG Perajabatan Pendidikan Sejarah Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Jember. Tugas ini saya buat sebagai wujud penuntasan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan dan sebagai bentuk wadah pemahaman saya selama menempuh mata kuliah ini yang akan saya tuangkan pada video ini. Selamat menikmati. Pada pemaparan video ini, saya akan membahas mengenai 3 subpoin utama, yakni sebagai berikut. 1. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada CBD. Yang kedua, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada CBD. Dan yang terakhir, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada CBD. Hal ini akan saya jelaskan pada slide berikut. Pemaparan pertama akan membahas mengenai intervensi penerapan scaffolding pada zona proximal development. Pada pembahasan ini, saya akan membahas mengenai apa sih dari CBD itu, lalu scaffolding itu apa, dan keterkaitannya apa sih antara dua konsep tersebut. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk membedah bersama di dalam slide berikutnya. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai apa sih konsep dari zona proximal development. Konsep zona perkembangan proksimal atau yang dikenal dengan istilah CBD ini dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Siapa sih Lev Vygotsky itu? Dia merupakan seorang psikolog asal Rusia. Nah, Vygotsky percaya bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi sosial. Dia berpendapat bahwa anak-anak belajar dengan berinteraksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. CBD adalah area di mana anak-anak dapat belajar hal-hal baru dengan bantuan orang lain. Selanjutnya, Vygotsky juga mendefinisikan mengenai CBD. Menurut Vygotsky, CBD adalah sebagai jarak atau celah antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Lalu, tingkat perkembangan aktual ini didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari zona perkembangan proksimal ini untuk memaksimalkan perkembangan kognitif individu dengan mendorong mereka belajar hal-hal baru yang berada sedikit di luar kemampuan mereka saat ini, namun masih dapat dicapai dengan bantuan. Nah, bantuan itulah yang dinamakan sebagai scaffolding. Selanjutnya, implikasi dari konsep CBD ini adalah adanya scaffolding atau bantuan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan scaffolding itu? Dan tujuannya untuk apa? Mari kita ulas bersama-sama ya. Scaffolding didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang belajar oleh orang yang lebih berkompeten. Scaffolding dalam teori Vygotsky merujuk pada pemberian bantuan atau dukungan belajar kepada individu dalam mempelajari sesuatu, di mana bantuan ini kuantitas dan kualitasnya cukup tinggi di awal fase pembelajaran, dan kemudian semakin lama berkurang jalan dengan perkembangan pengetahuan individu tersebut. Scaffolding mulai dihilangkan ketika individu tersebut sudah menguasai kompetensi yang diharapkan. Lalu tujuannya dari scaffolding ini untuk apa? Menurut Verepan, Swan dan Sulaiman tahun 2011 dalam bukunya menyatakan bahwa tujuan dari penerapan scaffolding ini adalah sebagai berikut. 1.
memacu perkembangan siswa. Yang kedua, merancang kreativitas siswa. Yang ketiga, meningkatkan dan memperbaiki proses pengajaran. Yang keempat, membantu mengembangkan konsep diri siswa. Yang kelima, memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa. Dan keenam, merancang refleksi siswa. Dan terakhir, membantu dan meluruskan tujuan dari pembelajaran. Dari tujuan yang telah disebutkan tadi, dapat diketahui bahwa penggunaan scaffolding ini memiliki keunggulan dalam hal meningkatkan kreativitas siswa, menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa, dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Setelah kita membahas mengenai dua konsep mengenai scaffolding dan CBD, saya akan membahas mengenai keterkaitan antara scaffolding dengan CBD atau intervensi scaffolding terhadap CBD. Jika kita kembali ke slide berikutnya, menegaskan bahwa scaffolding adalah proses pemberian bantuan yang tepat dan sesuai kepada individu untuk membantu mereka belajar dan mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Lantas siapa sih yang dibantu? Nah, yang dibantu ini adalah peserta didik yang digolongkan pada CBD. Jadi scaffolding dapat diartikan proses yang digunakan untuk membantu individu mencapai CBD mereka. Dapat disimpulkan bahwa CBD dan scaffolding ini dua konsep yang saling terkait erat. Ternyata scaffolding ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan kepada individu untuk menyelesaikan tugas. Petunjuk itu dapat berupa penjelasan, demonstrasi, dan pertanyaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil yang dicapai telah melaksanakan CBD. Hal ini akan saya ulas di slide berikutnya. Berdasarkan pengalaman saya, terdapat beberapa hasil positif terkait penerapan pelaksanaan CBD ini. Hasil tersebut akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan hasil belajar. Berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar, peserta didik yang menerima scaffolding, mereka mampu dalam memahami materi mengenai Sumpah Pemuda secara komprehensif. Mereka dapat menganalisis dan mengaitkan nilai peristiwa Sumpah Pemuda dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peningkatan motivasi. Berdasarkan hasil penerapan saya mengamati mereka bahwa mereka yang mendapatkan CBD ini terasa termotivasi dalam belajarnya. Mereka cenderung aktif sekali ketika proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah peningkatan kepercayaan diri. Berdasarkan hasil pengamatan saya, siswa yang menerima scaffolding cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam kemampuan mereka. Mungkin hal ini disebabkan pendidik juga memberikan reinforcement ketika proses scaffolding, sehingga mereka merasa percaya diri dan optimis bahwa mereka mampu dalam mengatasi tantangan yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya, saya akan menjawab mengenai subpoin terakhir yang membahas mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada CBD. Hal ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Penerapan scaffolding ini saya terapkan ketika saya menjalankan PPL di SMA 2 Jember di kelas 11 MIPA 1 pada materi pembelajaran Sumpah Pemuda dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dan pendekatan teaching at the right level serta berbasis pembelajaran diferensiasi. Berikut ini saya akan jelaskan mengenai penerapan scaffolding saya pada CBD di kelas 11 MIPA 1. Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik guna mengetahui CBD dari peserta didik di kelas 11 MIPA 1. Pada tahap awal ini, pendidik melakukan asesmen diagnostik kognitif berupa pertanyaan pemantik. Hal ini digunakan pendidik untuk mengetahui pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan disampaikan oleh pendidik mengenai Sumpah Pemuda. Yang kedua, pendidik memodelkan bagaimana dalam menyelesaikan tugas. Pendidik memberikan sebuah kasus mengenai permasalahan pemuda di Jember. Akan tetapi, sebelum memberikan penugasan tersebut,
pendidik memodelkan bagaimana cara berpikir kritis dan memecahkan masalah. Mengenai hal tersebut dengan mencontohkan sebuah kasus mengenai bentrok mahasiswa NTT di WLM. Ketiga, pendidik memberikan contoh hasil infografis yang diharapkan oleh pendidik. Pendidik ketika memberikan penugasan berbentuk infografis, sebelumnya sudah memberikan contoh dan memberikan penjelasan bagaimana membuat infografis yang baik dan benar. Yang keempat, mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat CPD-nya. Saya membentuk kelompok yang didasarkan pada CPD peserta didik yang sudah diketahui berdasarkan pendidik melalui asesmen diagnostik. Saya membagi 3 kelompok belajar, yakni kelompok low, kelompok middle, dan kelompok high. Dalam kelompok tersebut bersifat homogenitas, di mana peserta didik yang memiliki tingkat perkembangan low akan dikelompokkan sesuai tingkatannya. Yang kelima, memberikan bantuan kepada siswa. Guru memberikan bantuan kepada kelompok low secara masif. Pendidik membimbing mereka secara masif karena mereka memiliki tingkat perkembangan aktual yang rendah, sehingga mereka perlu untuk diberikan tuntunan guna mendapatkan kemampuan pemecahan masalah, sehingga diproyeksikan mereka kedepannya bisa melakukannya dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah memverifikasi dan mengklarifikasi pemahaman siswa. Setelah siswa memiliki pengalaman dan pengetahuan baru, maka tahap selanjutnya adalah memverifikasi dan mengklarifikasi. Pendidik melakukan umpan balik terkait pemahaman mereka dengan melakukan tanya jawab. Ketika pemahaman siswa sudah dapat menerima salah nalar, maka guru memverifikasinya. Namun sebaliknya, jika pemahaman siswa ternyata keliru, maka tugas guru di sini adalah melakukan klarifikasi. Berikutnya, saya akan membahas mengenai replikasi pembelajaran scaffolding yang dilakukan pada pertemuan kedua. Pada pertemuan selanjutnya, saya mengajarkan materi mengenai kedatangan Jepang di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran project based learning menggunakan pendekatan TARL berbasis pembelajaran diferensiasi di kelas 11 MIPA 1. Menurut saya, replikasi pembelajaran kedua ini hampir sama dengan pembelajaran pertemuan pertama. Yang membedakannya adalah saya mulai menyadari pentingnya mengetahui kemampuan siswa secara komprehensif. Karena pada pembelajaran pertama, saya hanya menggunakan pertanyaan pemantik sebagai tes diagnostik kognitif awal guna mengukur sejauh mana mereka memiliki kesiapan belajar. Pada pembelajaran kedua ini, saya tidak akan melakukan kesalahan sama. Saya mulai mengkolaborasi data-data dokumentasi berupa rapot selama semester ini dan menggunakan angket untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi ini, dan ditambah menggunakan pertanyaan pemantik. Hasil dari ketiga proses untuk mengerti kognitif ini saya kolaborasikan dan saya gunakan sebagai landasan untuk membentuk kelompok dan menentukan CPD peserta didik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.